Saya tidak akan sharing lama sore hari ini karena saudara saya lihat sudah tenggelam dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Sore hari ini saya akan menaburkan special seed buat teman-teman sore hari ini. Saya percaya Tuhan akan menjadikan saudara great leader in the future for the church. Amen. So pada waktu saudara memandang diri saudara, jangan lihat saudara saya jemaat. Saya konsumen. Saya penikmat. Saya penonton. Semua hati dan pikiran seperti itu dibuang di dalam nama Tuhan Yesus. You will possess the land. Anda akan diberkati, Anda akan memberkati, Anda akan jadi great leader yang luar biasa for the church. Are you with me, church? Dalam pernikahan saudara akan menjangkau begitu banyak jiwa, dalam kampus saudara, dalam sekolah saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam kesibukan saudara. You burn for Jesus. Amen. Nah, sore hari ini saya cuma akan sharing sebentar. Kita akan buka firman Tuhan Ulangan 28 ayat 13. Hanya pemimpin yang bisa membuat perubahan. Dan setiap saudara dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. To make a difference. Ulangan 28 ayat 13. What a powerful word. Dan Tuhan bekerja bukan karena masa lalu Anda. Bukan karena disability saudara. Buang semua tuduhan setan malam hari ini atau sore hari ini. Tuhan bekerja because He called you. He called you. He anointed you. Today. Amen. Dan ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau. Kenapa orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang disable dalam hidup ini, keluarganya, ekonominya, bisa mengubah banyak hal? Because number one adalah Tuhan mengangkat engkau. That's all we need. Sometimes pada waktu engkau masih sangat muda, engkau tidak percaya. Karena engkau belum lihat dompetmu tebal di situ. Kamu belum lihat begitu banyak perubahan. Tapi saya mau berdoa sore hari ini, jadilah tanah yang subur. Tidak ada kuasa gelap, tidak ada apapun membuat iman yang biji sesawi itu yang one day akan jadi berkat buat ribuan orang itu hilang. Are you with me, church? Tuhan akan mengangkat XO. Tuhan akan mengangkat keluarga saya, gereja saudara, semua sebagai marketplace, pekerjaan saudara, apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan akan mengangkat engkau. Dan saudara, ini janji diberikan sebelum masuk tanah Kanaan. Tanpa janji ini orang Israel akan tetap menjadi budak. Tahu budak? Pada waktu semua berantakan, pada waktu semua sukses, diajak penonton. That's budak. Tapi Alkitab katakan pada waktu Yosua dan Kaleb melihat tanah Kanaan, dia berkata, Tuhan akan memberikanku tanah Kanaan. Aku akan berperang bersama dia. Aku akan menundukkan suku-suku Kanaan. Saya berdoa mental seperti itu yang ada dalam hidup saudara. Karena yang akan Tuhan sediakan buat Anda dan saya begitu berharga. Sehingga jutaan ribuan kuasa gelap atau kesulitan hidup coba take over from your life. Alkitab jelas katakan di Wahyu, pegang apa yang ada padamu. It's precious. Are you with me, church? Menjadi kepala. Pastor, saya nggak punya banyak dalam hidup ini. Alkitab jelas berkata clear, kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Are you with me, church? So kenapa saya harus bagikan sore ini dengan cepat? Setiap saudara akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Number one, you must believe that. Pada waktu awal saya mengalami dan berjumpa dengan Tuhan, semua khotbah hamba Tuhan yang bagus sampai yang ngantuk, saya telan bulat-bulat. Pada waktu hatimu haus dan lapar akan Tuhan, sesuatu terjadi. Amen. Modal saudara untuk dibawa naik bukan background keluarga. Bukan fasilitas tempat ini. Bukan seberapa hebatnya saudara. Tapi number one untuk setiap orang akan dibuat berbeda masa depannya adalah Tuhan harus memanggil engkau. Tuhan harus mengurapi engkau. Sore hari ini. Anda lihat saudari Ivy. Simple. Dia hanya merasa Tuhan memanggil
dia. Berapa banyak saudara yang berkata, oh kalau Tuhan panggil harusnya dia kasih penglihatan. Harusnya ada orang yang bernubuat. No. Awal saya melayani Tuhan secara full time, saya nggak lihat penglihatan apa-apa. Saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. As simple as that. Dan hari itu terjadilah panggilan dalam hidup saya. So, kenapa kita harus dipanggil Tuhan, Pastor? Mari kita buka firman Tuhan di Filipi 3 dengan cepat. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Untuk saudara diurapi Tuhan, Anda harus masuk apa yang namanya sebuah name price. Atau harga, semua harus rugi karena Yesus. Anda change the atmosphere dan mental berkata, gua kalau ikut Yesus dapat apa? Anda harus buang itu mental. Apapun yang paling mahal di dalam hidup saudara harus dibawa harga Anda mengikut Raja segala Raja. Maka sesuatu akan Tuhan taruh dalam hidup saudara. Come on church. I believe pada waktu saudara berkata amin itu bukan cuma emosi saudara. Tapi di dalam roh Anda sedang berkata, Lord, kami selanjutnya. Saya selanjutnya. Catch the anointing. Pada waktu Tuhan memanggil seseorang, your life will be different. Kalau Anda lihat pada waktu orang dipanggil Tuhan, dia mungkin gak bisa nongkrong 24 jam di mall atau bergaul dengan seenaknya. But ada sesuatu yang khusus yang Allah sediakan. Untuk saudara dipanggil Tuhan, semua price harus dibawa harga calling Anda. Maybe that's friends. Maybe education. Anything. Alkitab jelas katakan Paulus berkata kepada Filipi, semua ku anggap rugi. Because one thing, He calls me. Dia panggil saya dan saudara. Amin saudara. Saya selalu melihat di antara saudara teman-teman semua ada orang-orang yang akan dipakai luar biasa. Lewat marriage saudara, lewat relationship saudara, lewat pekerjaan saudara, Anda akan burning fire for Jesus. You know, iblis coba kasih sebuah stigma di mana pada waktu saudara umur 10 tahun atau sampai 20 tahun, Anda loncat-loncat buat Yesus. Tapi pada waktu 30 tahun iblis mulai membuka kenyataan hidup, Anda berkata ya slow down buat Jesus. But today this church must open the eyes. Justru setiap kamu dapat bonus dalam hidup ini, your heart more burning for God. Semua daripadamu dan oleh karenamu selama-lamanya, kekal selama-lamanya. That's King. Amen. That's the end of the church. That King. Alkitab berkata, karena pengenalanku akan Kristus Yesus church, one day dunia akan ambil waktu saudara. Having kids akan mengambil waktu saudara. But you have a choice. Amen. Saya lihat ada teman-teman selama 3 hari pasca bukan hal yang gampang. Ada orang-orang yang tetap bawa anak dari pagi sampai sore latihan dan segala macam. Dan mereka membuka banyak orang. Bahwa setiap kita diberkati Tuhan, semakin kita berlari kencang buat Dia. Amen. Akan ada banyak pangku yang kosong yang luar biasa yang akan diisi oleh bersama-sama dengan saudara. Satu teman kita can make a difference. Kalau saya bagikan kemarin di Overcomer Tangerang. Kenapa apa yang bodoh dipilih Tuhan? Karena yang pinternya lari dari Tuhan. Come on church, help me to preach. Saya belajar Tuhan, kenapa yang bodoh yang dipilih Tuhan? Anda tahu yang bodoh udah mau diapain juga, ya udah ikut aja. Yang pintar tidak mau dipilih Tuhan. Malam hari ini di dalam hadirat Tuhan sebelum kita persembahan. Beri semuanya untuk Dia.
Salah satu bapak rohani saya sebelum beliau meninggal. Beliau itu pada waktu teman-temannya mau sekolah di Australia. Tuhan berkata kepada anak Tuhan, hamba Tuhan ini, kamu tidak boleh ke Australia. Tapi Tuhan kalau ke Australia atau mungkin ke Amerika, saya punya bright future sebagai hamba Tuhan. Loh, Anda kalau dipilih Tuhan, mau sekolah hamba Tuhan di Australia, di Amerika, atau di Jawa? Logiknya mana? Tapi saya berkata gini, calling itu indah, calling itu unik. Dia bisa bawa orang dari ekor jadi kepala. Tanpa kekuatan manusia, satu peser pun. Cuman gara-gara ada Tuhan yang ngangkat seseorang. Are you with me, church? So malam hari ini, Pastor saya pintar, saya punya A sampai B sampai Z. Saya akan mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Anda nggak punya, akan Anda dapat special calling from the heaven. Karena semua yang paling berharga harus dibawa harganya Yesus. Come on, church. So saya lihat pada waktu beliau sebelum meninggal, beliau itu adalah seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana dari kampung kalau saya balik katakan. Dan cuman karena satu yang namanya calling, dipanggil Tuhan jadi kepala. Tuhan tuh kalau manggil orang jadi kepala bukan bener-bener wah kayaknya apa jadi pendapatanku naik, nggak ada hubungannya. Anda akan jadi berkat sekalipun di lembah. Anda akan jadi berkat pada waktu Anda di gunung. Dimanapun situasinya, you shine for Jesus. Banyak orang berkata jadi kepala itu nggak bisa turun. No. Artinya jadi kepala adalah iblis tidak bisa mengambil potensi saudara di bawah tekanan apapun. Come on, church. Yeah. Dan apa yang terjadi, saya masih ingat beliau hampir sebelum meninggal membeli pesawat buat pelayanan. Satu-satunya orang Indonesia yang bisa beli pesawat sebagai hamba Tuhan loh, bukan pengusaha. Di mana teman-teman yang sekolah di Australia dan Amerika nggak pernah bisa beli itu. Saya lihat orang kalau diurapi Tuhan. Alkitab katakan Tuhan mengangkat engkau. Cukup satu kata itu kamu pegang. Kamu akan lihat you will not be the same again. You will not be the same again. Pastor tampang kayak saya? Iya kayak you. Musa doubt himself. Me? Ngomong aja berantakan. Pertama kali saya khotbah, saya selalu berkata, that the nightmare. Nggak ada poinnya berantakan, cuman satu ingetan saya, cepat pulang. Cuman gara-gara apa Pastor kamu bisa diurapi Tuhan? Yang lain gak mau ambil. Si bodoh ini yang ambil karena saking cintanya sama Yesus. Sebodoh-bodohan itu. Anda harus punya cinta yang bodoh-bodohan sama Tuhan. So pada waktu Anda di lembah, Anda berkata, I still love you Lord. Amin saudara. Dan Alkitab katakan lebih mulia daripada semuanya karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh apa? Gereja besar? Rumah baru? Kenapa orang kecewa ikut Yesus? Give me a reason. Mereka berpikir setelah ikut Yesus, mereka dapat a better life. Kalau Anda ikut Yesus, saya selalu berkata, Anda dapat Yesus. Nggak dapat rumah, nggak dapat yang lain di dunia karena buat Yesus itu harganya murah. Tahu yang mahal? Jiwa Anda. Harta gereja ini bukan fasilitas. Harta gereja ini adalah Anda. Pada waktunya Tuhan mengurapi Anda.
Dan Anda akan melakukan jauh lebih hebat. Lebih tougher, higher, greater than me. Are you with me, church? So, malam hari ini, saya mau di dalam hati saudara, at any cost, tidak ada yang lebih mahal dari calling Tuhan dari hidup saya. Musa dipanggil di umur 40 tahun setelah membunuh orang Mesir. Musa dipilih Tuhan di saat disabilitasnya menguasai dia. Apa saya belajar sore hari ini? Apa yang membuat orang dipilih Tuhan itu bergantungnya sama apa? Kasih karunia. Anda perhatikan, semua orang-orang yang dipilih Tuhan. Saya mau kasih sebuah rahasia buat Anda. Ayat terakhir. Keluaran 7. Ayat 1. Keluaran 7 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Ayat 7. Tetapi aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan. There is a secret in this word, church. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Sudah dengar baik-baik apa rahasianya? Kalau Anda belajar yang hebat itu Musa atau Firaun? Atau Harun? Kalau Musa hebat, kenapa harus ada Harun? Think about this, church. Anda harus dapat makanan kelas dunia sore hari ini. Kalau Anda mau dipakai buat bangsa-bangsa, amen. Kenapa orang hebat ketemu Tuhan seperti Musa harus ada Harun? Secara akademis dan skill dan semua yang secara athletics lebih hebat Harun. Orang yang dipilih Tuhan akan jadi magnet buat orang-orang yang jauh lebih hebat ada dalam hidupnya. Come on. Come on, church. You got my point? So the point adalah bukan bagaimana kamu meraih masa depan dengan banyak hal di dunia ini. Pada waktu Tuhan memanggil engkau diurapi Tuhan, maka orang-orang yang jauh lebih hebat Anda akan jadi magnet buat orang-orang yang seperti Harun. Anda tahu mau modal Musa apa? Di ayat sebelumnya, Tuhan 3 kali dia nolak Yesus. Tuhan aku gak bisa dipakai. Tuhan datang, Tuhan aku gak bisa dipakai. Tuhan aku ini lidahnya kata-kata terjemahannya katakan disleksia. Ngomongnya belepotan. Atau kalau saya boleh katakan, kalau dia ngomong orang ketawain dia. Makanya nabinya harus siapa? Harun. Orang yang lebih terdidik. Kalau Anda diurapi Tuhan, hidup Anda akan punya magnet buat orang-orang yang jauh lebih pintar, jauh lebih hebat untuk membangun gereja Anda. Terbukti. Secara manusia Anda lebih hebat dari saya. Betul apa tidak saudara? Lihat semua yang nyanyi, semua asyir, semua orang-orang yang bekerja di gereja ini jauh lebih hebat dari saya. Nah Musa kenapa bisa dipilih? Cuman satu. Kasih karunia. Ini yang gak boleh hilang buat setiap great leader di masa depan. Alkitab katakan Musa, kenapa setiap saudara yang dipilih Tuhan pasti ada satu faktor yang memikat Tuhan. Anda mau tahu rahasianya gini. Kalau Tuhan melihat orang, satu kelebihan dengan 1000 kelemahan, yang dilihat di mata dia cuma satu kelebihannya. Yang 1000-nya dibuang ke laut. Sejauh timur dari barat dia menjauhkan kesalahanku. Come on church. Nah modalnya Musa cuma satu. Hatinya lembut dan punya belas kasihan buat bangsanya. Harun beda. Dia orang yang sangat terdidik. Tidak pernah membunuh apapun. Pedenya luar biasa. Loh betul gak saudara?
Kalau dia nggak pede, dia nggak dipilih itu untuk ngomong sama apa? Firaun. Musanya ngapain? Bisikin, Un, nanti Tuhan ngomong sama saya, kamu ngomong begini ya. Yang hebatnya siapa kayaknya? Firaun, Harun. Musanya ngapain? Cuman apa? Anointing. Cuman calling Tuhan. Si Firaun gak ngerti bahwa yang hebat bukan si Harunnya, tapi calling atas Musanya. Pada waktu engkau akan jadi great leader di masa depan, diurapi buat gereja ini, Anda harus kenali satu kelebihan saudara. Karena itu satu-satunya faktor di mana Anda tidak boleh berubah setia. Give God a big hand. Anda tahu? Saya Tuhan ajarin ini kemarin jam 3 pagi. Saya minum kopi jam 6 sore. Ternyata itu kopi saya nggak tahu rasa dari apa, kuatnya seperti apa, sampai jam 5 pagi saya nggak tidur. Saya ke ruang tamu, saya siapin firman. Dan Tuhan berkata begini dengan jelas, Berry, setiap hambaku, aku pilih karena cuma punya satu kelebihan dengan 1000 kelemahan. Itu kenapa Alkitab apa yang bodoh buat dunia. Dunia lihatnya apa? Yang 1000-nya. Got my point. Nah kalau si 1000 ini tengil gayanya, maka masa depannya suram banget. Got my point? Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan. Cuman gara-gara satu faktor. Dan kadang-kadang cuma Tuhan yang lihat satu faktor itu. Buat Tuhan, di balik pembunuh ini ada kasih yang luar biasa buat jiwa-jiwa. You know, kelebihan saya dibanding orang hampir nggak ada. Saya masih ingat sekali. Setiap Sabtu Minggu tidak pernah saya izin melayani Tuhan. Saya yakin karena satu faktor ini Tuhan lagi nyari di dalam gereja setiap kita. Kira-kira siapa yang dipakai olehku selanjutnya. Yang lain punya 1000 kelebihan. Tapi sayang satu kelemahannya apa? Tidak mengasihi Tuhan, hilang 1000 kelebihannya. Yang ini 1000 kelemahan. Tapi sayangnya mengejar aku. Gue pilih yang ini. Hati saya sesederhana sekali. Saya cuma pengen lihat orang-orang mengenal Yesus. Saudara, Tuhan taruh di hati saya, Berry, di saat teman-temanmu yang lain sedang A, B, C, dan E. Hampir setiap hari saya naik bis, cari kebaktian. Disuruh? Enggak. Pengen aja. Satu kelebihan tidak bisa dikalahkan oleh 1000 kelemahan. Jadi kalau iblis sehari ini sedang berkata kepada Anda orang-orang yang dipilih dan dipanggil dengan cara yang ajaib. Anda berkata, iblis, satu kelebihan tidak bisa menggagalkan dia lewat 1000 kelemahan. Oh, come on, give God a big hand. Tuhan memanggil saya dan saudara. Temukan satu kelebihan itu. Pastor, saya kayaknya baik-baik saja. Saya sama Tuhan setengah, sama jiwa-jiwa setengah, sama gereja setengah, sama keluarga setengah. Sulit Tuhan memilih saudara. Karena Paulus berkata harus yang paling mahal mengenal dia. Amin. Anda harus punya calling ini. Ini yang membuat permainan hidup Anda berubah.
Sekalipun kelemahan 1000 kelemahanmu tidak pernah mungkin kamu dimenangkan atau kamu berubah total. Tapi di mata Tuhan, satu itu cukup mengalahkan 1000 kelemahan. Itu hebatnya Tuhan kita. Amin. Petrus ambisius. Dia sangkal Yesus 3 kali. Bahkan setiap Paskah namanya disebut. Mungkin di surga dia berkata, setiap Paskah ribuan tahun nama gue disebut. 3 kali sangkal Yesus. Tapi satu hal sebelum Yesus naik ke surga, Yesus lihat satu kelebihan dia. Do you love me, Peter? And Peter said, I do love you. Do you love? Dia ngomong, lu bisa apa Petrus? Dia gak bisa ngomong. Lu punya apa ikut gue Petrus? Dia cuma berkata, do you love me? Yesus memperkatakan 3 kali kelebihan dia. Oh gosh. Come on. Yesus memperkatakan kelebihan dia 3 kali di depan matanya. Dia gak berkata kamu kan ex pengkhianat, kamu kan ex ini. 3 kali, do you love me? Peter said, I do love you. Hari ini, karena saudara akan diurapi Tuhan, Anda akan jadi punya magnet tersendiri buat orang-orang hebat di bawah saudara. Kenapa saya katakan gitu? Beberapa orang di tempat ini akan dipakai Tuhan untuk jadi pengusaha besar. Tanpa urapan ini Anda akan dapat orang-orang sampah sekeliling saudara. Come on. With his calling and anointing, akan ada harun-harun yang rohani, yang dahsyat, diurapi Tuhan juga untuk menopang Anda. Karena urapan dan calling Tuhan, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Yang membawa Anda naik dan bukan turun. Okay, man, give God a big hand.